Kita sudah tersambung dengan Bapak Bergas Catursasi Penanggungan selaku Kepala BPBD Jawa Tengah. Selamat sore Pak Bergas, Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Pak Bergas. Pak Bergas, kami minta update dari Anda Pak, hingga pukul 4:30 ini berapa jumlah korban? Pak Bergas. Pak Bergas, selamat sore. Halo Pak Bergas. Yeah. Ya, Halo. hingga pukul 4:30 sore ini jumlah korban yang terdata berapa Pak? Masih di 17, tadi sempat ada koreksi data dari 18 menjadi 17 karena ternyata ada data yang sama ya. Jadi akhirnya yang terakhir ini masih di data 17 untuk yang MD, kemudian yang luka-luka itu masih ada 10, kemudian yang hilang ada 9. Begitu. Yang 17 meninggal dunia itu semuanya warga di Kecamatan Petung Kriyono, Pak? Ada beberapa daerah di luar Petung Riono gitu. Tersebar di wilayah mana saja, Pak? 17 orang ini, Pak. Banyak ya, ada yang dari warga sekitar begitu, ada yang dari warga yang melintas, ada yang tetangga desa gitu, ada beberapa ini. Paling banyak memang yang dari daerah sekitar ya, desa sekitar. Berarti masih belum bisa diidentifikasi ya Pak ya, asal desa mereka, jenis kelaminnya dan juga pekerjaannya? Sudah? Sebetulnya sudah, hanya saja untuk daerah-daerahnya, karena udah yang MD ini sudah hanya saja saya belum pegang datanya ini. Saya nggak pegang data. Yang hilang ini warga mana Pak? Apakah warga Petung Kriyono juga? Ya, ada yang daerah warga Petung Kriyono ada. Baik, yang dirawat, yang mendapatkan perawatan intensif, korban luka-luka ya, itu ada beberapa. Yang luka-luka itu ada yang dibawa ke, tentunya yang berat itu dibawa ke rumah sakit Kajen, kemudian yang ringan atau sedang itu ada yang dibawa ke puskesmas, yang ringan ke beberapa ada yang sudah boleh pulang. Gitu. Yang 9 yang hilang tadi Pak, ini mereka bagaimana nanti? Apakah keluarganya sudah melapor dan menunggu update terkini dari tim Anda? Ya. Jadi kita kan membuka pos lapangan di puskesmas di Petung Riono sana. Jadi itu ada pos lapangan kita buat di mana warga yang merasa kehilangan keluarganya itu untuk bisa melapor, kemudian sudah terdata, tinggal nanti lokasi kejadian dan lokasi berdasarkan penjelasan dari keluarga, posisi terakhir berkegiatan di mana, lah itu menjadi titik lokasi pencarian daripada teman-teman tim SAR tentunya ya, relawan TNI Polri untuk menuju ke sana. Begitu. Baik, kalau kita lihat visual yang kami tayangkan cukup dramatis ya Pak ya, upaya untuk evakuasi akibat longsor tersebut. Bisa digambarkan Pak, upaya apa yang dilakukan oleh BPBD hingga kini, hingga pukul 4:30 sore ini, fokusnya apa Pak? Ya, fokusnya khususnya untuk yang ada di Petung Riono adalah pencarian evakuasi korban hilang maupun meninggal dunia. Tentunya ini menjadi prioritas di mana karena ini menjadi tempat yang terjadi luar biasa ya, yang terdampak manusianya, masyarakatnya luar biasa. Jadi ini menjadi fokus untuk di harapan kami untuk bisa segera ditemukan semuanya. Karena pihak keluarga mengharapkan itu. Maka kita menggandeng, minta dukungan daripada Basarnas untuk membantu untuk kegiatan tersebut. Termasuk melokalisir jembatan yang putus ya Pak ya, di desa Kasimpar. Ini hancur informasinya Pak. Ya, jadi kenapa menuju ke sana itu agak kesulitan, yang biasanya bisa langsung itu harus memutar karena ada satu jembatan yang disampaikan tadi, Kasimpar tadi, itu yang putus. Tentunya ini menjadi kendala tersendiri bagaimana tim menuju ke sana. Baik itu dalam upaya untuk mengevakuasi atau mengirimkan dukungan sarana prasarana. Tapi informasi yang kami terima hari ini sepertinya sudah ada alat berat yang sudah sampai di lokasi terdampak gitu. Walaupun itu sifatnya masih alat berat ringan ya. Tapi itu sudah cukup istilahnya untuk bisa membantu percepatan daripada kondisi di sana.
Beberapa waktu lalu kami sempat mewawancarai Bupati Pekalongan, Pak Bergas, menyebutkan tidak Ya, hanya 17 orang saja yang meninggal dunia dan juga sejumlah korban luka, termasuk yang hilang, ada potensi jumlah korban lebih banyak, Pak. Ini koordinasi dengan Bupati seperti apa, Pak? Apa yang dilakukan pihak Anda, koordinasinya dengan Bupati hingga kini? ya, jadi kan begini. Hmm. Artinya dalam situasi seperti ini tentunya bagaimana situasi penetapan status dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Mhm. Dari siaga harapannya bisa segera ditingkatkan untuk menjadi tanggap. Karena ini kan sudah menjadi berita nasional, tentunya harus lebih serius dalam rangka untuk penanganan kondisi tersebut. Apalagi sudah jelas-jelas sudah ada beberapa korban meninggal dunia yang cukup banyak. Hmm. Jadi harapan kami pemerintah kabupaten bisa segera lebih cepat untuk penanganan ini. Tentunya kami juga tidak dari provinsi, BPBD provinsi tidak tinggal diam. Kami koordinasi dengan OPD terkait, utamanya dari BMCK terkait dengan jembatan. Sempat tadi kami koordinasi bagaimana ini untuk menyelesaikan jembatan yang putus. Memungkinkan tidak apabila dilakukan dengan menggunakan jembatan ponton. Oke. Kebetulan provinsi punya. Nah, tapi hanya saja secara teknis kan dari PUPR setempat untuk bisa menghitung Oke. kemungkinan-kemungkinan itu. Kalau memang memungkinkan ya kita gerakkan. Tadi juga dari BNPB juga berharap besar bahwa penetapan status ini untuk bagaimana semua sumber daya bisa diturunkan ke sana untuk percepatan penanganan di sana tentunya. Baik, tentu informasi ini penting bagi mereka yang akan melintas di jalur yang putus. Ini menghubungkan desa mana ya Pak ya, di desa Kampar ini? Sehingga ya pemirsa di rumah juga tahu ketika melewati jalan tersebut, Pak Bergas? Ya, ini sebenarnya jalur yang biasa dilewati dari Pekalongan menuju ke selatan ya, ke Hmm. selatan. Nah, yang biasanya ini jalur yang paling dekat. Nah, untuk menuju ke sana tentunya harus melingkar dulu. Oke. Tidak bisa langsung ke lokasi tersebut. Baik, untuk sementara cukup Pak, nanti kami akan update di program berikutnya atau di lain kesempatan. Terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom, Pak Bergas. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.